Kedalaman rasa di keheningan malam. Pernahkah Anda merenung, kapan sesungguhnya seseorang merasakan kehilangan yang mendalam? Bukan saat hiruk-pikuk siang hari, bukan pula ketika mereka dikelilingi teman atau berpura-pura baik-baik saja. Momen itu justru datang di keheningan pukul 2 pagi, saat segalanya sunyi dan tidak ada lagi yang bisa menjadi pelarian. Ketika segala gangguan sirna, saat itulah nama Anda muncul, bukan di notifikasi ponselnya, melainkan dalam benaknya. Bukan karena Anda menghubunginya, tetapi justru karena Anda tidak melakukannya. Ia mulai mengenang kembali setiap momen, konsistensi Anda, ketenangan Anda, dan cara Anda memberi ruang tanpa menuntut imbalan. Kini, Anda tidak lagi berada di posisi yang ia harapkan, dan hal itu menyakitkan dengan cara yang tak pernah ia duga. Dalam video ini, kita akan menggali perubahan tersebut, apa yang ia rasakan di tengah malam, bagaimana perkembangan diri Anda mengubah segalanya, dan bagaimana meninggalkan sebuah hubungan dengan martabat justru menciptakan daya tarik yang tak bisa ia abaikan. Ini bukan tentang permainan atau kata-kata manis, melainkan tentang kekuatan ketenangan seorang pria yang tidak lagi menunggu untuk dipilih. Mari kita mulai. Nomor 1. Jarak yang berbicara sendiri. Dahulu, ia mungkin dengan santai menggulir nama Anda, seolah tak berarti apa-apa. Namun kini, setiap kali membuka aplikasi pesan, ada jeda yang terasa. Tidak ada lagi pesan dari Anda, tak ada lambaian kecil, pun tak ada tanggapan terhadap ceritanya. Yang ada hanyalah ruang, dan ruang itu, tanpa disangka, justru memicu sebuah perenungan dalam dirinya. Anda tak lagi mengejar, tak lagi hadir hanya untuk dilihat. Seorang individu yang bijaksana tidak akan terburu-buru mengisi kekosongan dengan keramaian. Ia membiarkan ketenangan mengungkapkan kebenaran, dan malam ini, kebenaran itu menghantuinya. Pukul 2 pagi, ketika dunia melambat, pikirannya justru berlari kencang. Saat itulah kenangan merayap masuk, tawa Anda, pesan-pesan, dan keyakinan yang dulu ia pegang teguh bahwa apapun yang terjadi, Anda akan selalu menghubunginya. Namun, jaminan itu kini telah sirna, digantikan oleh ketidakpastian. Ia menggulir pesan-pesan lama Anda, bukan karena ingin membalas, melainkan karena ingin merasakan sesuatu yang kini telah terlepas dari genggamannya. Anda tidak lagi tersedia seperti dahulu, Anda telah bergeser. Pergeseran ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan keputusan Anda untuk melindungi kedamaian batin. Ketenangan yang kini Anda jalani memiliki bobot tersendiri. Ia merasakannya bukan dalam bentuk gejolak, melainkan dalam kesadaran hening bahwa Anda telah menarik diri dari tarik-menarik emosional. Dahulu, ia mengharapkan jeda sesaat. Kini, ia berhadapan dengan seorang pribadi yang tidak lagi kembali pada kekacauan. Anda tidak perlu membuktikan nilai diri Anda menjalaninya. Dan di antara keheningan kamar serta riuhnya pikiran di benaknya, ia mulai menyadari bahwa yang ia rindukan bukan hanya kehadiran Anda, melainkan rasa aman yang pernah ia dapatkan karena dipilih oleh Anda. Seorang individu yang berpegang teguh pada prinsip stoik tidak akan menuntut untuk terus diingat. Ia memahami bahwa kehadiran sejati akan meninggalkan kesan abadi. Kini, saat ia menatap ponselnya di tengah malam, bukan suara Anda yang ia rindukan, melainkan keteguhan yang dulu selalu Anda hadirkan, jenis keteguhan yang tak perlu menjelaskan diri, melainkan hanya meresap dan bertahan. Nomor 2. Penyesalan yang menjelma refleksi. Ia terus memutar ulang setiap percakapan dan cara Anda menangani situasi dengan tenang. Dulu ia mungkin tak menyadari, namun kini ketidakhadiran Anda terasa begitu berat. Penyesalan perlahan merayap, menyamar sebagai refleksi di larut malam. Ia mungkin mencari jawaban, tetapi Anda tidak lagi menawarkannya, sebab seorang yang berpegang pada prinsip stoik memahami bahwa kedamaian berbicara jauh lebih lantang daripada sekadar penutupan. Ketika dunia akhirnya hening, benaknya menjadi layar film. Adegan-adegan yang ia kira telah terhapus kini diputar kembali dengan jelas. Cara Anda sejenak berhenti sebelum merespons, cara Anda tidak meninggikan suara meski ia melakukannya, dan cara Anda pergi bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk menjaga martabat Anda sendiri. Dulu,
Ia mungkin mengira ketenangan Anda adalah sikap dingin, namun kini, di jam-jam sunyi ini, ia menyadari bahwa itu bukanlah ketidakpedulian, melainkan pengendalian diri, sebuah kualitas langka yang tak banyak pria miliki. Kini ia duduk, menggulir pesan-pesan lama Anda, mencoba memahami sosok yang tak lagi meninggalkan jejak. Tiada cerita baru, tiada suka di unggahannya, tiada balasan di larut malam, tak ada apapun yang bisa menumbuhkan harapan bahwa mungkin Anda pun masih bertanya-tanya. Namun, inilah kebenarannya, keheningan Anda bukan lagi taktik, itu adalah cerminan dari diri Anda yang sekarang. Seorang pria yang tidak lagi mengejar apa yang telah pergi, yang tidak memohon untuk dilihat oleh mata yang pernah memandangnya. Ia teringat terakhir kali Anda berbicara, bagaimana Anda tidak berdebat, melainkan hanya menerima. Dan itulah yang kini menghantuinya. Sebab, seorang individu stoik tidak mencari penutupan dari orang lain, ia menciptakannya dari dalam dirinya sendiri. Kita sering diajarkan bahwa wanita menginginkan gestur besar, penjelasan panjang, atau kesempatan kedua. Namun, yang paling mengganggu dirinya adalah kesadaran bahwa Anda tidak perlu mengucapkan selamat tinggal untuk bersungguh-sungguh, Anda hanya berhenti hadir. Saat itulah ia mulai benar-benar merasakan nilai Anda yang sesungguhnya. Kini, ia tidak yakin apa yang lebih ia inginkan, kembalinya Anda atau pengampunan Anda. Namun, Anda tak menunggunya memutuskan. Anda telah melangkah ke arah yang berbeda, bukan karena kepahitan, melainkan karena seorang pria yang menghargai kedamaian tidak akan kembali ke dalam kekacauan. Seperti yang diucapkan Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Dan Anda memilih kebebasan itu saat berhenti mencoba dipahami oleh seseorang yang tidak berusaha memahami Anda. Jadi, jika malam ini ia terjaga, mencoba memahami apa yang terlepas dari genggamannya, itu bukan hanya rasa bersalah. Itu adalah pengakuan bahwa Anda berbeda, bahwa Anda teguh, dan bahwa kini Anda telah pergi. Pengakuan itu berlama-lama, bukan hanya di hatinya, melainkan juga dalam kesunyiannya. Karena jauh di lubuk hati, ia tahu pria seperti Anda tidak datang dua kali. Saat ia bergumul dengan kenangan dan pertanyaan yang tak terjawab, Anda sudah berdamai dengan masa lalu. Itulah kekuatan tenang seorang stoik, tak perlu diingatkan untuk mengetahui nilai diri Anda. Jika bagian ini beresonansi dengan Anda, beritahu saya di kolom komentar. Baris mana yang paling menyentuh hati Anda, atau cukup ketikkan, saya memilih kedamaian daripada kekacauan. Dan jika Anda menemukan nilai dalam pemikiran ini, jangan lupa untuk menyukai video ini. Tetaplah menonton, karena apa yang akan datang selanjutnya mungkin akan mengubah perspektif Anda lebih jauh. Nomor 3. Pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa ia berhenti mencoba? Apakah ia pernah peduli? Apakah ia bersama orang lain? Pikirannya dibanjiri pertanyaan-pertanyaan ini, namun ia tak akan pernah menanyakannya langsung kepada Anda. Semakin ia tenggelam dalam pikirannya, semakin ia menyadari bahwa Anda tak lagi berusaha untuk dipahami. Seorang pria yang bijaksana tidak akan menjelaskan nilainya, ia menjalaninya, dan membiarkan orang lain menyadarinya, seringkali terlambat. Ia memutar ulang setiap percakapan dalam benaknya, mencari titik balik. Apakah itu malam ketika Anda tetap diam alih-alih bereaksi? Atau saat Anda berhenti menanyakan perasaannya? Mungkin ketika Anda tak lagi hadir dengan jawaban. Yang tak ia sadari adalah bahwa Anda tidak menghilang dalam semalam. Anda telah memberikan segalanya dengan sabar dan tulus. Namun, ketika menjadi jelas bahwa ia tak lagi mau bertemu di tengah jalan, Anda tidak memohon atau hancur. Anda mundur dengan martabat. Inilah yang dipahami oleh seorang pria yang berpegang pada prinsip stoik, tidak semua hal perlu dijelaskan. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tak terucap, bukan karena kesombongan, melainkan karena penguasaan diri. Kedamaian tidak ditemukan dalam membuktikan diri kepada seseorang yang tidak siap menerima, ia ditemukan dalam melepaskan beban itu dan membiarkan ketidakhadiran Anda berbicara kebenaran. Kini, ia duduk dengan semua pertanyaan ini, berharap sebuah pesan, sebuah tanda, sesuatu yang bisa memberikan penutupan.
Namun, penutupan itu bukan lagi hak Anda untuk diberikan. Sebab, ketika Anda memutuskan untuk melindungi kedamaian batin Anda telah memberikan diri sendiri satu-satunya jawaban yang benar-benar penting. Dan jawaban itu, pelepasan diri Anda yang tenang dan penuh kekuatan, itulah yang berlama-lama di benaknya, terutama pada pukul 2 pagi, saat Anda tidak lagi berada di sana. Nomor 4. Kehadiran yang menghantui. Ia merasakan kehadiran Anda di mana-mana, hoodie Anda, lagu favorit Anda, bahkan lelucon yang hanya Anda berdua pahami. Anda memang tidak ada di sana secara fisik, namun entah mengapa, Anda tetap terasa ada. Inilah dampak seorang individu yang memimpin dengan kehadiran sejati, bukan dengan tekanan, ia menjadi tak terlupakan. Ajaran stoikisme menegaskan, Anda bisa pergi tanpa harus meninggalkan kepingan diri Anda. Ia tak bisa tidur, bukan karena Anda mengirim pesan atau mengejarnya, melainkan justru karena Anda tidak melakukannya. Ketidakhadiran Anda kini jauh lebih terasa daripada kehadiran Anda sebelumnya. Ia membuka kembali pesan-pesan lama, menggulir foto-foto, bahkan mendengar suara Anda dalam benaknya, meski Anda tak mengucapkan sepatah kata pun selama berminggu-minggu. Inilah yang terjadi ketika seseorang hadir dengan kedalaman, ketika kehadirannya berasal dari ketenangan batin, bukan dari kebutuhan untuk diperhatikan. Dulu, ia mungkin tidak memahami hal itu, ketenangan Anda, minimnya reaksi Anda, atau kekuatan tenang yang Anda miliki. Namun kini, tanpa Anda yang bisa dijangkau, ia akhirnya menyadari betapa langkanya kualitas tersebut. Mungkin ia mengira Anda akan selalu ada, menunggu. Mungkin ia percaya ketenangan Anda adalah ketidakpedulian, bukan kebijaksanaan. Tapi sekarang, ketenangan yang dulu Anda miliki itu menghantuinya. Bukan apatis, melainkan disiplin. Anda memahami nilai diri Anda, dan Anda tidak perlu menuntut pengakuan. Anda memberinya ruang, dan kini, setelah Anda sepenuhnya menarik diri, ia tenggelam dalam kesadaran akan apa yang telah ia lepaskan. Penting untuk diingat, ini bukan tentang ego atau permainan. Inilah yang terjadi ketika seseorang menjalani hidup berlandaskan prinsip, bukan impuls. Ketika ia melepaskan diri, bukan karena dingin, melainkan karena rasa hormat terhadap diri sendiri dan terhadap hal-hal yang tidak selaras. Ia merasakan Anda di mana-mana, bukan karena Anda menciptakan keramaian, tetapi karena Anda meninggalkan sebuah kesan mendalam. Seseorang yang memahami dirinya secara mendalam tidak perlu mengejar siapapun untuk diingat. Ia menjadi standar yang digunakan orang lain untuk membandingkan, dan seringkali, mereka baru menyadari terlambat betapa berharganya Anda. Jadi, selagi ia terbaring terjaga dengan gema Anda di pikirannya, Anda tidur nyenyak, mengetahui bahwa Anda tak pernah harus memaksakan apapun. Anda hanya ada, dan itu sudah lebih dari cukup. Itulah keindahannya. Ketika Anda memimpin dengan kedalaman, Anda tidak perlu memohon untuk diingat. Anda menjadi tak terlupakan dengan menjadi nyata, teguh, dan apa adanya diri Anda. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda mengalami momen di mana kehadiran tenang Anda meninggalkan dampak yang lebih besar daripada kata-kata? Bagikan kisah Anda di kolom komentar, atau cukup ketikkan, saya memimpin dengan kehadiran, bukan tekanan. Mari kita lanjutkan percakapan ini, karena suara Anda mungkin persis seperti yang dibutuhkan orang lain saat ini. Nomor 5. Membandingkan Anda dengan kebisingan semu. Ia berusaha melanjutkan hidupnya, mendapatkan perhatian, suka, dan pesan langsung. Namun, semua itu terasa hampa. Di permukaan, seharusnya hal itu terasa menyanjung. Pria-pria baru memperhatikannya, melontarkan pujian, dan bereaksi terhadap setiap cerita yang ia unggah. Namun, rasanya tak sama, sebab semua itu hanyalah kebisingan belaka. Itu konstan, penuh semangat yang semu, berlebihan, dan tak ada yang terasa nyata. Anda berbeda. Anda bukanlah tipe yang membanjirinya dengan pesan hanya demi terlihat. Anda tidak berusaha memenangkannya dengan kata-kata muluk atau bersaing demi validasinya. Anda tidak mengejar, tidak memohon, dan tidak menampilkan diri secara berlebihan. Anda hanya teguh, tenang, kuat,
hadir dengan cara yang tidak menuntut perhatian, namun secara alami menariknya. Kepercayaan diri yang tenang itu adalah sesuatu yang jarang ia temui. Kualitas itu mungkin tidak cukup lantang untuk mendapat tepuk tangan dunia, namun justru itulah jenis kehadiran yang berlama-lama setelah lampu padam. Karena Anda adalah kedamaian di tengah dunia yang kacau. Anda tidak hanya ada dalam hidupnya, Anda memberinya ruang dan dukungan tanpa pernah mencoba mengendalikannya. Itulah yang dilakukan seorang pribadi stoik. Ia tidak memasuki sebuah ruangan untuk mencari persetujuan. Ia membawa ketenangannya sendiri ke dalamnya. Sementara yang lain menghamburkan kata-kata dan kasih sayang untuk mengisi kekosongan, seorang stoik mengisinya dengan kehadirannya yang tak terganggu, teguh, dan berpusat. Ia tak menyadari nilai Anda saat itu. Ia mungkin salah mengira ketenangan Anda sebagai ketidakminatan, atau kendali diri Anda sebagai jarak emosional. Namun kini, ia mulai melihat. Kini ia mendengar perbedaan antara kehadiran sejati dan sekadar penampilan, antara substansi dan kebisingan. Dan kenyataannya, ketika seorang wanita telah mengalami kekuatan tenang dari seorang pria yang tak perlu mengejar, yang memimpin dengan keheningan, tujuan, dan kedamaian, yang lainnya terasa sementara, seperti sekadar pengisi. Ia mungkin tertawa, menggoda, bahkan menyambut awal yang baru, namun jauh di lubuk hatinya, ada perbandingan yang terus bermain di latar belakang, kontras yang tak bisa ia lupakan. Anda tidak menciptakan kebisingan, Anda menciptakan dampak. Dan itulah yang terus bergema dalam dirinya pada pukul 2 pagi, saat ketidakhadiran Anda berbicara lebih banyak daripada kehadiran mereka yang pernah ada. Apakah Anda pernah merasa bahwa ketenangan Anda berbicara lebih keras daripada tindakan yang ramai? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Nomor 6. Gema dari kata yang tak terucap. Ia tidak dihantui oleh pertengkaran atau perpisahan. Sebaliknya, ia dihantui oleh apa yang tidak Anda katakan, kata-kata yang tak pernah keluar, penjelasan yang ia kira akan Anda berikan, atau emosi yang ia harap akan Anda luapkan. Namun, Anda tidak melakukannya. Anda tetap teguh. Dan dalam kepergian yang tenang itu, Anda mengatakan segalanya tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Inilah yang membuatnya terjaga di pukul 2 pagi. Bukan perselisihan, bahkan bukan perpisahan itu sendiri, melainkan bobot ketenangan Anda. Ia memutar ulang momen terakhir saat Anda bertemu, cara Anda menatapnya, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan semacam penerimaan yang justru membuatnya takut. Itu bukanlah sikap dingin, melainkan sebuah kejernihan. Anda tidak memohon, tidak menjelaskan diri berulang kali seperti seseorang yang mencoba meyakinkannya akan nilai diri Anda. Anda hanya membiarkan momen itu terungkap tanpa perlawanan. Inilah bagian yang tak bisa ia lepaskan, karena dibutuhkan kekuatan yang berbeda untuk pergi ketika Anda masih peduli, tetapi lebih peduli pada kedamaian batin Anda sendiri. Kini ia mempertanyakan segalanya, apakah Anda terlalu acuh untuk berjuang, ataukah Anda telah mencapai tingkat kedamaian yang membuat Anda tak tersentuh? Inilah yang diajarkan stoikisme, bukan ketiadaan perasaan, melainkan penguasaan atas perasaan. Seorang individu stoik tidak akan berdebat dengan mereka yang tidak ingin memahami. Ia tidak akan menukar ketenangannya demi kata terakhir. Sebaliknya, ia membiarkan keheningannya mengungkapkan perbedaan antara kekacauan emosional dan disiplin batin. Jadi, selagi ia berbaring di sana di kegelapan malam, dengan jantung berdebar dalam kesunyian, ia tidak mencari suara Anda. Ia justru mendengar gema dari semua yang tidak Anda katakan, sebuah pelajaran dalam keheningan Anda, kebenaran dalam minimnya reaksi Anda, dan kepercayaan diri yang tenang dari seorang pria yang tahu bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang dimohon, melainkan sesuatu yang dilindungi. Dan itulah yang menghantuinya, bukan kata-kata Anda, melainkan ketenangan Anda. Bukan hal-hal yang Anda ucapkan, melainkan fakta bahwa Anda tidak perlu mengatakan apapun sama sekali. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda berada dalam posisi di mana keheningan Anda berbicara lebih banyak daripada argumen apapun? Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana ketenangan bisa lebih lantang dari penutupan. Bagaimana terkadang,
Pergi dengan anggun justru lebih mengguncang seseorang daripada terus mengejar. Jika bagian ini beresonansi dengan Anda, tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda, atau cukup ketikkan, "Saya berbicara dengan melepaskan." Saya ingin mendengar bagaimana Anda menghadapi momen-momen seperti ini. Mari kita lanjutkan, karena bagian selanjutnya akan mengungkap apa yang terjadi setelah ketenangan itu mulai bergema. Nomor 7. Tersingkapnya permainan kuasa. Ia mungkin sengaja menarik diri, berharap Anda akan mengejarnya. Namun, Anda tidak melakukannya. Anda tidak memohon, tidak berusaha membuktikan diri. Anda hanya membiarkannya pergi. Pada awalnya, mungkin ia tersenyum puas, berpikir bahwa ia memegang kendali. Ia membayangkan bahwa dengan mundur, ia akan menarik Anda kembali, bahwa keheningan Anda pada akhirnya akan pecah, dan bahwa Anda akan menyerah di bawah tekanan ketiadaannya. Namun, ia justru berhadapan dengan sesuatu yang tak terduga, kekosongan. Tidak ada reaksi, tidak ada pengejaran, hanya ruang hampa. Dan di pukul 2 pagi, ketika ponselnya tak lagi menyala dengan nama Anda, dan lonjakan dopamin dari suka serta pujian mulai memudar, kesadaran itu perlahan muncul. Ia mengira sedang menguji kesetiaan Anda. Yang tidak pernah ia duga adalah betapa tenangnya Anda melepaskan diri. Ini bukan karena kesombongan atau balas dendam, melainkan karena Anda memahami sesuatu yang belum ia pahami. Koneksi sejati tidak bisa dipaksakan. Seorang pria yang teguh dalam prinsip stoik tidak akan panik saat seseorang menarik diri. Ia akan berhenti sejenak, merenung, dan kemudian melepaskan. Ia tidak didorong oleh dorongan impulsif, melainkan oleh prinsip yang sederhana, apa yang tidak berbalas, tidak akan bertahan. Kini, di keheningan malam, gema kebenaran itu semakin keras. Ia bertanya-tanya mengapa permainan kekuasaannya tidak berhasil. Mengapa sikap dinginnya tidak menarik Anda lebih dekat. Ironisnya, ia justru berusaha memprovokasi hal yang kini sangat ia rindukan, kehangatan Anda, kehadiran Anda yang teguh, dan ketenangan yang menenangkan. Namun, Anda tidak ikut bermain. Anda tidak memasuki tarik-menarik emosional itu. Anda hanya melangkah ke arah lain, tanpa drama. Jenis pengendalian diri semacam itu mengguncangnya lebih dalam daripada argumen atau permohonan emosional manapun. Ia mulai menyadari bahwa keheningannya bukanlah kekuatan, melainkan tembok. Bahwa kendalinya hanyalah ketakutan yang bersembunyi di balik ego. Dan selagi ia mencoba melindungi dirinya, Anda memilih kedamaian. Saat itulah ia menyadari, ini bukan sekadar pesan yang terlewat atau hubungan yang hilang. Ini adalah tentang seorang pria yang tidak lagi perlu dibutuhkan. Seorang pria yang, seperti yang diajarkan para stoik, tetap tak tergoyahkan oleh pasang surut sementara. Seorang pria yang tidak hanya berbicara tentang harga diri, melainkan menjalaninya dalam setiap langkahnya. Kini, ia menggulir teks-teks lama Anda, melihat foto-foto Anda. Pikirannya memutar ulang momen-momen di mana ia merasa benar-benar aman dalam kehadiran Anda, momen-momen yang dulu ia anggap remeh. Dan dalam perenungan di larut malam ini, ia menyadari bahwa ia tidak kehilangan seseorang yang mengejar. Ia kehilangan seseorang yang tetap nyata, sementara yang lain hanya bermain-main. Dan jenis kehilangan itu tidak akan memudar seiring waktu. Ia akan berlama-lama, tenang, namun kuat, persis seperti pria yang pergi tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Menurut Anda, apa hal terberat bagi seseorang untuk menyadari bahwa permainan mereka tidak lagi mempan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Nomor 8. Merindukan penutupan, namun hanya jika Anda yang memberikannya. Ia berharap Anda akan mengiriminya pesan. Beri dia sesuatu, sekadar satu kalimat terakhir untuk memahami apa yang terjadi. Bukan demi Anda, melainkan demi dirinya. Ia ingin ada benang merah yang mengikat cerita, sebuah pendaratan yang lembut, untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan yang kini ia rasakan di pukul 2 pagi. Ia tidak menginginkan kebenaran penuh, tidak. Ia hanya ingin sesuatu dari Anda untuk membuatnya merasa tidak seperti orang yang membiarkan Anda pergi terlalu mudah. Mungkin pesan yang mengatakan Anda memahaminya, atau lebih buruk lagi,
yang mengatakan Anda masih ada di sana, diam-diam menunggu. Namun, tidak ada yang datang. Dan itulah yang sungguh mengganggunya. Anda lihat, keheningan Anda tidak hanya membuatnya frustrasi, melainkan juga mengungkapkan sesuatu. Itu menunjukkan bahwa ia tidak lagi mengendalikan narasi emosional. Dan bagi seseorang yang sengaja menarik diri dengan harapan Anda akan mengisi kekosongan, hal itu sangat mengganggu. Ia mengharapkan jarak akan memicu pengejaran. Ia mengharapkan kebingungan akan memicu klarifikasi. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pelepasan diri Anda yang tenang dan tak tergoyahkan. Saat itulah keinginan itu muncul, bukan untuk Anda yang sekarang, melainkan untuk versi Anda yang mungkin mengejarnya di masa lalu, yang ia duga akan menyerah di bawah tekanan emosional. Namun, Anda tidak melakukannya. Anda telah tumbuh. Seorang pria yang berpegang pada prinsip stoik tidak mencari penutupan dari seseorang yang menyebabkan kebingungan. Ia tidak mengejar kejelasan dari seseorang yang memilih kekacauan. Ia tahu bahwa tidak setiap akhir membutuhkan percakapan. Terkadang, kedamaian tidak diberikan, melainkan dipilih. Dan dalam pilihan itu, ia mendapatkan kembali energinya, martabatnya, dan waktunya. Ia tidak menahan penutupan karena kepahitan, melainkan karena ia memahami bahwa saat seseorang melepaskan, mereka kehilangan hak untuk meminta lebih banyak dari upaya emosional Anda. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung, banyak orang berharap Anda menjelaskan perilaku mereka. Namun, pria yang telah belajar pengendalian diri, yang telah menempuh jalan disiplin batin, tidak memberikan penutupan layaknya bantuan. Ia membiarkan orang lain duduk dalam keheningan mereka sendiri. Bayangkan ini, ia terbaring terjaga menatap langit-langit, menggulir foto-foto lama, percakapan, kenangan. Ia berhenti, ia menunggu. Namun, Anda tidak ada di sana. Tidak ada paragraf panjang, tidak ada catatan suara, bahkan tidak ada reaksi terhadap ceritanya. Dan kini, pikirannya harus bergumul dengan celah itu, karena apa yang tidak ia pahami seringkali adalah yang paling berlama-lama. Anda telah menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Bukan karena Anda mencoba membingungkannya, melainkan karena Anda telah berhenti mencoba untuk dipahami. Dan itulah esensi stoikisme. Anda tidak membutuhkan kata terakhir. Anda tidak perlu mengoreksi narasi. Anda hanya mundur dan membiarkan situasi berbicara sendiri. Anda memahami bahwa jika seseorang membutuhkan penutupan, itu karena mereka tidak menghargai apa yang mereka miliki ketika itu jelas ada. Akhir yang paling kuat tidak selalu keras atau dramatis. Terkadang, mereka hanyalah ketiadaan upaya. Ketiadaan satu pesan lagi. Ketiadaan kebutuhan Anda untuk mengatakan apapun sama sekali. Menurut Anda, mengapa keheningan seringkali menjadi bentuk penutupan yang paling kuat? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Nomor 9. Ketakutan yang tak terduga. Ketakutan yang ia rasakan bukanlah karena Anda pergi. Itu karena ia takut Anda sudah sembuh, sudah melanjutkan hidup, dan telah berhenti membutuhkannya. Ketakutan semacam ini tidak muncul ketika ia dikelilingi orang banyak atau terganggu oleh keramaian. Itu muncul saat segalanya menjadi hening. Sekitar pukul 2 pagi, ketika ia sendirian dengan pikirannya dan harga dirinya tak lagi mampu melindunginya, ia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika ia benar-benar selesai kali ini? Ia mungkin mengharapkan ruang, bahkan mungkin menginginkannya. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia butuh waktu, kebebasan, dan kejelasan. Namun, jauh di lubuk hati, ia berpikir Anda akan menunggu. Ia mengira dunia Anda akan berhenti berputar selagi ia mencari tahu. Dan ketika hal itu tidak terjadi, saat itulah kepercayaan dirinya berubah menjadi kebingungan. Karena ketika Anda berhenti menunjukkan tanda-tanda membutuhkannya, saat nama Anda berhenti muncul di notifikasinya, saat itulah ia menyadari, ini bukan sementara. Ini adalah pertumbuhan, dan itu mengguncangnya. Kini, ini bukan hanya tentang Anda yang diam. Ini tentang Anda yang tenang, stoik. Anda tidak berpura-pura baik-baik saja, melainkan benar-benar baik-baik saja. Ia bisa merasakannya dari cara Anda tidak berusaha membuktikan apapun,
dari bagaimana Anda membawa diri tanpa kepahitan, tanpa menyalahkan. Inilah yang diajarkan stoikisme, seseorang tidak menolak emosi, melainkan menyempurnakannya. Ia tidak menuntut jawaban dari orang lain, melainkan mencari kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan jenis kehadiran semacam itu, ia tak terlupakan. Ia memutar ulang momen-momen di mana ia mengharapkan reaksi, balasan Anda, kemarahan Anda, kebingungan Anda, namun yang ia dapatkan hanyalah kedamaian Anda. Dan kini, kedamaian itu terasa lebih berat daripada konfrontasi apapun yang pernah ada. Sebab kedamaian, ketika itu nyata, sifatnya permanen. Dan ia tahu jauh di lubuk hati, ia tidak bisa lagi menyentuh versi Anda itu. Bukan dengan pesan larut malam, bukan dengan rasa penasaran, bahkan bukan dengan penyesalan. Anda tidak hanya melanjutkan hidup, Anda berevolusi. Anda berhenti membutuhkan validasi dari tempat yang pernah membuat Anda mempertanyakan nilai diri. Dan kini, selagi ia terjaga, bertanya-tanya apakah Anda benar-benar telah melampauinya, Anda beristirahat dengan tenang dalam hidup yang tidak perlu. Anda jelaskan lagi, itulah jenis ketakutan yang tidak ia duga. Ketakutan bahwa Anda akhirnya menjadi pria yang ia pikir hanya bisa ia gantikan, namun tidak pernah benar-benar bisa. Dan disitulah pergeseran itu menjadi tak terbantahkan. Ketika seorang pria tidak lagi mencari penutupan, perhatian, atau jaminan, ketika ia hanya ada, itu bergema lebih keras daripada perpisahan apapun. Jadi, kini keheningan itu tidak lagi kosong. Ia dipenuhi dengan kekuatan, dengan kejelasan, dengan kebenasan tenang bahwa mungkin, hanya mungkin, Anda adalah orang yang langka selama ini. Menurut Anda, bisakah seseorang benar-benar merasakan ketika Anda telah melampaui mereka tanpa sepatah kata pun? Beritahu saya pemikiran Anda di kolom komentar. Dan jika Anda merasakan pesan ini, jangan lupa untuk menyukai video ini. Itu membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan ini. Mari kita lanjutkan. Nomor 10. Ketika kepercayaan diri disalahartikan sebagai sikap dingin. Ia mungkin salah mengira kedamaian Anda sebagai ketidakpedulian. Namun, Anda tidaklah dingin. Anda hanya lelah berjuang untuk kejelasan di tempat yang hanya memberikan kebingungan. Pada pukul 2 pagi, saat dunia hening dan segala gangguan tak lagi bisa melindunginya, ia teringat pada sosok Anda yang tidak meninggikan suara, tidak meledak marah, dan tidak berusaha meyakinkannya akan nilai diri Anda. Sebaliknya, Anda hanya mundur dengan ketenangan yang tak menuntut imbalan apapun. Dan itulah yang kini berlama-lama dalam benaknya. Ia mungkin mengatakan pada dirinya sendiri, Anda berhenti peduli. Baginya, lebih mudah mempercayai hal itu daripada mengakui bahwa Anda sangat peduli, namun tidak dengan mengorbankan martabat Anda. Ia mengingat bagaimana Anda dulu selalu memeriksa keadaannya, selalu berusaha, bahkan memberi ruang meski ia mendorong Anda menjauh. Lalu, suatu hari Anda berhenti. Bukan karena dendam, bukan karena kesombongan, melainkan karena seorang pria yang teguh dalam harga dirinya tahu kapan saatnya sudah cukup. Stoikisme tidak mengajarkan seseorang untuk tanpa emosi, ia mengajarkan untuk menguasai emosi mereka, untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, dan untuk tetap berpusat ketika orang lain menarik diri. Dan itulah yang Anda lakukan. Anda tidak mengejar, Anda tidak mengisi keheningan dengan kata-kata putus asa. Anda membiarkannya bergema. Dan kini, keheningan itu berbicara kepadanya lebih keras daripada ucapan, "Aku merindukanmu, manapun." Ia menggulir pesan-pesan lama, melihat cerita Anda, memeriksa apakah Anda sedang daring, berharap akan sebuah sinyal, sebuah kesalahan, sebuah momen kelemahan. Namun, tidak ada yang datang. Dan ketidakhadiran itu, yang pernah disalahartikan sebagai pelepasan diri, kini mulai terlihat lebih seperti disiplin, kekuatan, dan kedamaian. Ia tidak tahu bagaimana menghargai semua itu ketika berada tepat di depannya, karena apa yang ia butuhkan adalah kejelasan. Anda berhenti bereaksi terhadap remah-remah. Anda berhenti bermain-main. Anda memilih diri sendiri, bahkan jika itu berarti kehilangan seseorang yang tidak bisa memilih Anda sepenuhnya.
Dan selagi ia bergumul dengan kenangan akan seorang pria yang tidak memohon, tidak menjelaskan, dan tidak hancur, ketenangan Anda menjadi hal yang kini membuatnya terjaga di malam hari. Ia tidak dihantui oleh apa yang Anda katakan. Ia dihantui oleh apa yang tidak perlu Anda katakan. Karena kepercayaan diri sejati tidak mengejar pemahaman. Itu membiarkan orang lain menyadari pada waktunya sendiri apa yang mereka miliki dan apa yang telah mereka hilangkan. Menurut Anda, mengapa orang seringkali salah mengartikan ketenangan atau pengendalian diri sebagai ketidakpedulian? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Nomor 11. Pikiran yang menghantui, bagaimana jika saya merusak sesuatu yang nyata? Kemudian muncul sebuah pertanyaan yang menghantuinya, bagaimana jika saya telah merusak sesuatu yang nyata? Bukan sekadar hubungan singkat atau fase belaka. Bukan hanya seorang pria yang menyukainya, melainkan sesuatu yang stabil, teguh, sebuah koneksi yang tidak berteriak untuk didengar, namun hanya ada dengan kepastian yang tenang. Anda adalah tipe pria yang menginginkannya, tetapi tidak membutuhkannya untuk melengkapi diri Anda. Tipe pria yang membawa ketenangan ke dalam kekacauan, yang tidak bereaksi saat ia mencoba memancing emosi Anda, yang tetap teguh bahkan ketika ia goyah. Dan kini, pada pukul 2 pagi, saat dunia di sekitarnya hening, pikiran itu semakin keras bergema dalam benaknya. Dulu, ia mungkin berpikir Anda akan selalu ada di sana. Ia salah mengira kesabaran Anda sebagai kepasifan. Ia pikir ia punya banyak waktu. Namun, hal tentang pria sejati, pria stoik, adalah mereka tidak menunggu selamanya. Mereka tidak mengejar validasi. Mereka tidak menjelaskan diri kepada mereka yang tidak ingin memahami. Dan ketika mereka pergi, mereka tidak mengumumkannya. Mereka hanya pergi, bukan dengan kepahitan, melainkan dengan kedamaian. Ia memutar ulang percakapan terakhir, bahkan mungkin membacanya berulang-ulang, bertanya-tanya bagaimana Anda bisa begitu tenang, begitu damai, begitu tak tergoyahkan. Sebab, Anda tidak sedang bermain-main. Anda tidak bersikap dingin. Anda hanya sudah selesai. Anda adalah seorang pria yang tidak lagi memberikan energinya pada hal yang tidak dihargai. Seorang pria yang memilih keheningan, bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah bagian yang paling mengganggunya. Kekuatan Anda bukan pada kata-kata, melainkan pada ketidakhadiran Anda. Kini, setiap hal kecil mengingatkannya pada apa yang telah ia lepaskan. Sebuah lagu tertentu, sebuah kalimat yang biasa Anda ucapkan, hoodie lama Anda di bagian belakang lemari. Semuanya kembali, bukan sebagai kenyamanan, melainkan sebagai kontras, karena tidak ada yang ia temukan sejak saat itu yang terasa seperti Anda. Pria-pria yang terlalu berusaha, yang lantang namun kosong, yang menginginkannya tetapi tidak menantangnya. Tak satu pun dari mereka memiliki daya tarik Anda, ketenangan Anda, kepastian Anda. Saat itulah ia menyadari, mungkin bukan hanya Anda yang langka. Mungkin apa yang Anda berdua miliki itu jauh lebih berharga. Namun, kini Anda tidak lagi melihat ke belakang. Anda tidak memeriksa ceritanya. Anda tidak menunggu pesan pukul 2 pagi yang berbunyi, "Saya sudah berpikir," karena Anda sudah berdamai dengan semuanya. Itulah cara stoik. Anda menghadapi kehilangan, menerima apa yang tidak bisa Anda kendalikan, dan fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, diri Anda sendiri. Sementara ia terbaring terjaga, dihantui oleh beban dari apa yang tidak ia pelihara, Anda beristirahat dengan tenang. Bukan karena Anda tidak peduli, melainkan karena Anda cukup peduli untuk tidak terjebak dalam sesuatu yang sepihak. Anda memilih kedamaian Anda di atas ketidakpastiannya. Dan kini, di jam-jam tenang malam, kebenasan itu bergema lebih keras daripada permintaan maaf apapun yang pernah ada. Jadi, inilah intinya, Anda tidak menghilang, Anda berevolusi. Anda tidak diam untuk menciptakan kebingungan, Anda melakukannya untuk menciptakan kedamaian. Dan kini, selagi ia terbaring terjaga di pukul 2 pagi, memutar ulang versi Anda yang pernah hadir dengan kesabaran, kehadiran, dan kedalaman sejati, Anda sudah melampaui babak yang masih menjebaknya.
Itulah yang diajarkan stoikisme kepada kita, bukan untuk bereaksi, bukan untuk mengejar, melainkan untuk bangkit di atas kekacauan emosional dengan kejelasan, martabat, dan kekuatan yang tidak perlu diumumkan. Anda telah menjadi pria yang tidak lagi memohon untuk dipahami. Anda hanya membiarkan ketidakhadiran Anda berbicara kebenaran. Dan kebenaran itu berlama-lama. Itu menghantui, karena bukan hanya keheningan Anda yang ia rasakan, melainkan bobot dari apa yang pernah ia miliki dan tidak ia pertahankan. Biarkan ini menjadi pengingat Anda, kedamaian bukanlah kepasifan. Ia kuat, ia didapatkan, dan itulah yang membedakan pria yang diingat dari mereka yang hanya digantikan. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah ada momen di mana ketenangan Anda meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada kata-kata Anda? Tinggalkan pemikiran Anda di komentar. Jika video ini beresonansi dengan Anda, luangkan waktu sejenak untuk menyukainya. Itu membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan pesan ini. Dan jangan pergi dulu. Lihat video berikutnya di layar karena perjalanan pertumbuhan, kejelasan, dan kehadiran yang tak tergoyahkan tidak berakhir di sini.